Kan ilmu itu nggak cuma sejangkauan akalmu, banyak yang akalmu nggak nyampe. Satu-satunya jalan kamu harus minta tolong yang punya segala ilmu untuk membuka pikiranmu yang judes, yang ketutup, yang bete, yang nggak nyambung. Hanya selama ini kita nggak nyampe kepikiran ke sana karena kita dikondisikan untuk menerima bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya yang masuk akal saja. Padahal akal kita kan sangat terbatas. Sementara ilmu itu luasnya tidak terbatas. Jadi akal yang terbatas memahami ilmu yang sangat luas tidak terbatas mesti tidak nyambung. Satu-satunya jalan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan ngaji kita. Kita sudah sampai pada fase ketika para sufi juga berfilsafat. Selama ini bagi banyak orang mungkin masih sampai hari ini bahwa filsafat itu dunia yang terpisah dengan dunia tasawuf. Kalau sufi pakai hati, kalau tasawuf pakai akal. Kan biasanya orang gitu. Kalau fikih pakai nas, pakai teks. Yang satu bayani, yang satu burhani, yang satu irfani. Tapi nanti di para tasawuf falsafi ini, para sufi yang juga para ahli filsafat, burhani dan irfani itu bisa ngumpul jadi satu. Bahkan bisa disebut bayani juga jadi satu. Karena kelompok sufi era kedua yang kemarin kita antarkan, era Persia, era iluminasi ini, karena mereka ini mengupayakan untuk menggabungkan beberapa wacana. Yang pertama jelas wacana keislaman, mencari dasar teks dari pengalaman sufistiknya. Terus tidak lupa juga irfani, wong ini sufi ya pasti ada irfannya, ada pengalaman religiusnya. Dan yang ketiga juga pinjem filsafat dalam konteks pemahaman dan ekspresi pemahaman. Karena kalau nggak dipahami secara logika, dia tidak akan bisa disampaikan lewat bahasa. Pengalaman itu, barang enak itu, kalau mau disampaikan kan harus pinjem akal, ya kan? Aku minum teh, teh ini enak. Kamu kan tehnya beda sama saya. Ini gelasnya rada gede, kamu kan kecil. Bikinnya juga mungkin khusus. Enak kan? Begitu enak, itu kan aku menceritakannya dan memahaminya kan harus pakai akal. Kalau untukku sendiri tidak butuh akal, pakai enak ya wis. Tapi begitu harus cerita padamu, aku harus pinjem media akal. Apa ya? Akalnya akan main itu untuk menjelaskan ke kamu. Tak jelasin ya. Ini anget, kamu ngerti anget toh? Nah, manis lagi. Manisnya mungkin sekitar pakai 2-3 sendok lah. Jadi nggak terlalu manis juga nggak terlalu. Ini kan semua pakai akal untuk menjelaskan ini. Penjelasanku ini mungkin tidak 100% seperti rasa itu sendiri. Tapi kan kamu bisa dapat gambaran meskipun nggak pas. Dan ini yang dilakukan oleh para sufi. Kayak kamu cerita pada temenmu yang belum punya pacar sementara kamu punya pacar. Itu kan yo rada dawa jelasin ini. Gini loh enaknya punya pacar itu. Iya yo. Jadi perasaanmu meluap-luap. Wah, kayak berbunga-bunga. Wah, berbunga-bunga itu apa? Terus pokoknya hidup jadi ceria aja kan gitu. Atau kalau kamu patah hati ditinggal pacarmu, itu kan ceritanya gimana sih kamu kok bisa sumpah kayak itu? Hatiku sakit, sakitnya itu gitu loh di sini. Itu kan pinjem sampai muncul istilah sakitnya itu di sini. Itu kan pakai akal kan, pakai bahasa.
kok bisa sakitnya di sini, kok nggak di sini, atau kok nggak ada. Itu kan pakai akalnya yang mengolah, kemudian pakai bahasa. Nah, disitulah nanti lahir klaster baru namanya tasawuf falsafi, atau kadang-kadang disebut teosofi. Oke. Ya, kalau dalam tradisi Islam biasanya asosiasinya ke wilayah Persia dengan tasawuf tradisi iluminasi. Hari ini saya mulai dengan Suhrawardi Al-Maktul. Oke, kita lanjutkan. Karyanya Suhrawardi banyak, sekitar 20 sekian. Cuma yang monumental, yang ada hubungannya dengan filsafat iluminasi ada 4. Yang pertama At-Talwihat, yang kedua Al-Muqawamat, yang ketiga Al-Masyari' wal Mutahharat, dan yang keempat Hikmatul Isyraq. Ya, jadi itu urut-urutannya agak kebalik. Harusnya kalau ada yang pengen baca, bacalah yang pertama Al-Masyari' wal Mutahharat. Itu tentang filsafat. Yang kedua baru bacalah At-Talwihat. At-Talwihat itu filsafat peripatetik. Kemudian setelah itu barulah baca Al-Muqawamat. Itu syarahnya At-Talwihat. Kalau di Al-Muqawamat sudah mulai nyinggung-nyinggung istilah-istilah tertentu teknis yang ada hubungannya dengan hikmah isyraqiyah. Baru yang terakhir puncaknya ya carilah Hikmatul Isyraq. Jadi filsafat pencerahan, filsafat pencahayaan, filsafat iluminasi. 4 buku ini bagi yang berminat bisa kalian cari di internet, di download gratis. Ada yang bahasa Persia, ada yang bahasa Arab. Ya, oke. Iyalah, kalau bahasa Persia mesti kalian ndak sama sekali. Kalau bahasa Arab ya bisa dikit-dikit mungkin. Kalau bahasa Indonesia bisa bacanya, cuma pahamnya juga nggak jamin. Ya, ada memang beberapa terjemahannya, cuma ada yang dipotong bab-bab tertentu. Saya lupa itu ya. Ada beberapa penerbit yang menerbitkan itu. Silahkan dicari, enggak apa-apa. Kalau syukur-syukur bisa paham. Kalau nggak paham ya tanya ahlinya. Kalau ahlinya nggak ngerti, karena memang ini ilmu yang tidak sifatnya melulu diskursif ya. Kalau ikut fatwanya Suhrawardi, kalau pakai akal saja kalian nggak akan nyampe. Satu-satunya jalan riyadah, mujahadah, tazkiyatun nafs. Baru kalian bisa paham. Oh, kadang-kadang juga gitu kan. Ilmu itu nggak cuma sejangkauan akalmu. Banyak yang akalmu nggak nyampe. Satu-satunya jalan kamu harus minta tolong yang punya segala ilmu, untuk membuka pikiranmu yang judek, yang ketutup, yang bete, yang nggak nyambung. Hanya selama ini kita nggak nyampe kepikiran ke sana karena kita dikondisikan untuk menerima bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya yang masuk akal saja. Padahal akal kita kan sangat terbatas, sementara ilmu itu luasnya tidak terbatas. Jadi akal yang terbatas memahami ilmu yang sangat luas tidak terbatas mesti tidak nyambung. Satu-satunya jalan apa? Minta bantuan yang menguasai ilmu dan menguasai akal. Yang kayak gini sebenarnya logis, cuma kita agak susah menerimanya karena selama ini bagi kita ya ilmu ya yang masuk akal aja, Pak. Yang tidak masuk akal itu bukan pengetahuan, bukan ilmu. Itu pengaruh positivisme, pengaruh modernisme yang kemarin kita bahas satu sesi. Nanti kita lihat seperti apa analisisnya Suhrawardi bahwa ilmu itu tidak cuma yang kelihatan, tidak cuma yang bisa dipikir.
Yang kelihatan itu kan cara berpikir induksi, yang rasional saja tidak kelihatan, masuk akal, itu kan yang disebut cara berpikir deduksi. Di luar itu masih banyak. Dan ini nanti menginspirasi orang barat melahirkan hermeneutik, teori kritis, pluralisme, dan yang sejenis itu. Karena selama mereka masih ada dalam jebakan positivisme yang rasional dan empiris, orang nggak akan bisa ketemu kebenaran selain kebenaran faktual dan kebenaran empiris. Padahal di luar yang faktual empiris itu banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Al-Quran sendiri, ini biar nanti lebih paham kepada Surawadi. Al-Quran itu bilang bahwa kebenaran itu kan ada, ini nanti yang mengklasifikasi Ibnu Taimiyah. Katanya Ibnu Taimiyah kebenaran itu ada yang ainul yakin, mungkin pernah dengar ya. Ada yang hakul yakin, ada yang ilmul yakin, ada yang hakul yakin. Ainul yakin itu kebenaran empiris yang bisa dilihat, diakses oleh panca indera. Saya lihat sendiri Pak, saya nonton sendiri Pak, saya dengar sendiri Pak. Itu kebenaran ainul yakin. Itu kan surat At-Takasur itu kan. Tapi lihat sendiri, dengar sendiri nggak mesti benar loh. Ada yang lebih universal, yaitu kebenaran rasional, pakai akal. Saya lihat sendiri Pak, kalau pensil dimasukkan ke air jadinya bengkok, tapi kan salah panca inderamu. Pensil dimasukkan ke air itu tidak bengkok, dia tetap lurus. Yang bisa menyimpulkan tetap lurus bukan mata kan, tapi akalmu. Jadi lihat sendiri nggak mesti benar. Itu kan kayak apa ya? Kalau di dunia tasawuf ada kisah Ibrahim bin Adham yang lihat ada cowok sama cewek nongkrong berdua, mojok lagi, ya kan? Terus dilihat, oh ini orang ini kok tidak kayak saya ya, katanya Ibrahim bin Adham. Sudah maksiat di luar, dilihat banyak orang, pede lagi. Wah, kok jelek pokoknya di mata itu. Tapi begitu pulang Ibrahim bin Adham, ibadahnya kacau. Sholatnya jadi nggak khusyuk, apa-apanya jadi nggak khusyuk. Dia bingung, salah apa ya aku ini. Diinget-inget, pasti gara-gara terbersit sebentar lihat orang pacaran berdua tadi. Ibadahku tadi kacau ini. Ini harus minta maaf ini. Begitu kembali masih di situ. Tapi sebelum Ibrahim bin Adham nyampe, anak mudanya berdiri. Ibrahim bin Adham, nggak tenang toh sholatmu, ibadahmu nggak tenang toh. Gara-gara mikir jelek padaku toh. Kamu ngerti nggak? Perempuan ini ibuku. Aku di sini dalam rangka berbakti pada beliau karena aku sedang melayani beliau yang pengen duduk-duduk di luar rumah. Cuma karena pikiranmu su'ul dan pikiranmu jelek, akibatnya padamu sendiri. Jadinya ibadahnya jadi kacau. Kalau kita kan su'ul tiap hari kan, jangan salah kamu. Ya kan? Orang se-Indonesia hari ini kan isinya itu. Yang pendukung Prabowo sekarang pokoknya Jokowi elek kabeh, yang pendukung Jokowi Prabowo elek kabeh. Jadi isi pikirannya jelek semua. Itu se-Indonesia sudah hari ini kayak gitu. Jadi ya jangan salah, nek ibadahnya tidak karu-karuan. Kayak Ibrahim bin Adham tadi kan. Jadi jangan salah, penglihatanmu bisa keliru. Jangan menjudgment hanya dari kelihatannya. Akal lebih universal, tapi akal juga kadang-kadang mentok, ndak nyampe, ndak nyambung. Secara logis, kalau ada cowok cewek berdua mojok ketawa-ketawa, jiwit-jiwitan, pacaran itu mesti kan kamu mesti gitu. Logikanya loh ya, pakai akal. Tapi kan ternyata ndak. Makanya jangan susu dinilai. Nah, ada ilmu jenis ketiga namanya hakul yakin. Kalau dalam Quran hakul yakin itu ada kalanya insting, ada kalanya naluri sama insting sama, ada kalanya intuisi, ada kalanya ilham. Ayo nanti yang dijelaskan oleh Surawardji ini pengetahuan jenis yang ketiga ini. Bukan pengetahuan jenis yang pertama atau pengetahuan jenis yang kedua.
bukan sekedar ainul yakin atau hakul yakin, atau ilmul yakin, tapi hakul yakin. Bagi Suhrawardi, ilmu di level hakul yakin ini kebenarannya lebih tinggi, lebih meyakinkan, karena dialami sendiri dan langsung. Pengetahuan intuitif, pengetahuan instinktif, naluriah, dan pengetahuan ilhamiah. Nanti pelan-pelan kita lihat. Oke, nah, ini iso maca Arab kabeh ndak? Kita mulai masuk ya sekarang ke filsafat iluminasinya. Dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Saya lupa, harusnya tak sisipkan terjemahannya. Cuma nanti kamu pulang lihat terjemahannya ya. Ya di sini mungkin tak baca sepotong-sepotong terjemahannya. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Ya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa. Ya. Jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi, alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya temen, anak ini gak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak, diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, gandeng kayak apa ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya. Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan. Ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auramu kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura. Yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang nggak paham. Maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamishkatin, seperti satu lubang. Wis, gambarkan aja lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan, ya kayak ya neon lah, anggap aja neon apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun
yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala hurbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Duriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang. Jadi Allah itu cahaya langit bumi sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu, gampang-gampangannya gitu. Yang cahayanya ini luar biasa kan, lubangnya jadi terang benderang kan, gara-gara cahaya itu. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Bahkan saking dahsyatnya cahaya itu, yakadu zaituha yudi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsas hunar, meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Jadi yakadu, hampir saja, zaituha yudi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsas hunar, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Itu tafsirannya para mufasir. Jadi kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Nah, jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil, itu disambut oleh cahaya besarnya Allah. Nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayasya. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yadribullahu al-amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya, cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya meskipun kalau di barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bunyi petasan kayak itu, sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana? Kayak yang lapiar ya apa nih? Ya disitulah lahirnya alam semesta yang oleh barat disebut Big Bang.
Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur. Pokoknya Big Bang, kayak batu sama batu benturan terus duer, terus jadilah alam semesta ini. Orang barat pun ya kurang lego kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, Big yo dor, Big buas, pokoknya orang dasar. Kalau orang Jawa Timur dor gitu. Ya, jadi Big Dwar gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja enggak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu aja. Ya kan, kalau Jogja kan gitu. Puanas jadi puanis ya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan pik gitu, mak pik enggak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. Yang dahsyat itu Jawa Timur. Ekspresi-ekspresi dahsyat itu dari timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadaratul nas, ada hadaratul falsafah, ada hadaratul irfan. Sekarang kita masuk ke tadi. Karena Allahu nurus samawati wal ard, maka Allah adalah nurul anwar. Cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Oke ya, tak gambarkan kayak lampu, tak gambarkan kayak matahari. Allah adalah puncaknya, Allah adalah pusatnya, dan cahayanya, limpahan cahayanya, itulah makhluk hidup dan alam semesta. Berarti melimpah. Melimpah pun susah. Melimpah itu kan dari tidak melimpah jadi melimpah. Tapi dia disebut matahari karena sudah bercahaya. Kalau nggak ada cahayanya nggak disebut matahari. Dan Allah itu seperti itu. Jadi makhluk itu hasil limpahan dari cahayanya Allah. Jadi ya diingat-ingat lagi karena menyebutnya cahaya, karena Quran juga pakai istilah cahaya. Digambarkan agak susah, ya memang seperti cahaya. Jadi cahaya itu kan begitu dia nyala, begitu cahayanya ada. Jadi begitu Allah ada, ya otomatis ketika Allah ada memancar. Dan pancaran-pancaran itu, itulah nanti lahir gradasi makhluk-makhluk. Semakin jauh yang namanya pancaran kan semakin gelap. Dan di ujung cahaya setelah itu kan kegelapan. Dan ini makhluk ini gradasi. Mungkin yang paling ujung ya batu-batu yang gak punya nyawa. Mungkin setelah itu tumbuhan, setelah itu manusia, setelah itu. Dan makhluk pertama yang paling dekat dengan Nurul Anwar, itu nanti yang disebut Nurul Akrob. Nurul Akrob itu kalau kemarin di filsafat peripatetik itu disebut akal fa'al. Atau kadang-kadang para sufi menyebutnya Nur Muhammad. Atau kadang disebut hakikat Muhammadiyah. Hakikat NU nggak ada. Yang ada hakikat Muhammadiyah. Ya, kalau kamu mau nyanyi bikin konsep enggak terima, masuk ada hakikat Muhammadiyah. Ayo bikin hakikat NU. Oke, kalau NU itu mereknya teh botol itu sekarang ada merek NU. Oh no. Oke, jadi model penciptaan itu dalam imajinasinya Suhrawardi seperti cahaya yang memancar dari Nurul Anwar, dari cahaya yang maha cahaya. Oke, satu-satunya cahaya yang sejati itu ya Allah. Jadi semua hakikat itu sebenarnya hakikatnya Allah. Yang lain cuma pancarannya. Jadi gambarnya kayak matahari itu berarti. Dalam diri kita ada kandungan Allah, tapi hanya sebagian karena Allah yang sejati di sana. Itu nanti yang agak membedakan dengan Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Kalau di Ibnu Arabi kan ya Allah itu ya kita ada di dalam Allah. Itu yang disebut wahdatul wujud. Tapi kalau Suhrawardi ini agak kalau Ibnu Arabi panteis, kalau
Suhrawardi ini disebut panentheis. Panentheis itu saya bukan Allah, tapi dalam diriku ada Allah, ada kandungan Allah. Itu panentheis. Ada bagian tertentu dari diriku yang pasti bukan Allah. Sifatnya gradasi. Kayak cahaya, semakin jauh semakin gelap. Maka orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan kekacauan, dimensi cahayanya lama-lama redup. Kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya. Maka semakin jauh dari Allah, dia semakin gelap. Karena pusatnya cahaya ada di Allah. Itu gambarannya. Jadi meskipun miskin, bajunya jelek, tapi kadang-kadang kalau bercahaya kan kelihatan. Kenapa? Karena orang ini dekat sama Allah. Sufi-sufi itu kan jarang yang punya baju bagus, kan? Orang para ulama besar itu biasanya bajunya sederhana-sederhana. Yang bajunya bagus-bagus kan para pejabat, para artis, kan gitu. Kalau yang sufi-sufi ya bajunya biasa-biasa, jelek-jelek. Tapi deket sama mereka enak. Kadang-kadang kamu sowan ke rumahnya para ulama, para kiai itu, ndak ngapa-ngapain ya, kamu lihat di situ banyak tamu, duduk aja di situ dengerin orang ngobrol, hatimu kan tentrem. Kenapa? Kamu sedang dekat dengan cahaya. Jadi pikiranmu jadi bening lagi, ndak harus ngobrol, deket aja sama orang-orang itu, bikin hati tentram. Dijelaskan secara logika ndak bisa, karena ranahnya bukan lagi ranah logis. Oke. Ya, ini teori selanjutnya. Yang saya sebut saya tidak akan berdalam-dalam di sini. Itu nanti di titik tertentu mulai agak jelimet di situ. Tapi tak gambarkan generalnya saja. Jadi cahaya itu ada dua jenis. Ada cahaya yang fakir dan cahaya yang kaya. Cahaya yang kaya berarti cahaya itu yang milik dia sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kita itu punya cahaya tapi fakir. Cahaya kita karena dipanjari oleh Tuhan, oleh Allah. Maka tugas kita adalah gimana caranya agar kita semakin terang. Untuk biar kita semakin terang, kita harus bergerak mendekat ke Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Suhrawardi mengkritik para filosof peripatetik karena membaca realitas itu berhenti pada matter and form, pada bentuk dan materi. Padahal ada yang lebih substansial dari itu. Bentuk dan materi harus dilampaui, tapi harus masuk lebih jauh ke arah dari mana sih asalnya bentuk dan materi itu. Itu kritiknya Suhrawardi pada kelompok peripatetik. Tapi nanti peripatetik penting, harus dipakai untuk menjelaskan pengalaman keagamaan ini, kan harus pakai filsafat, harus pakai akal. Karena kalau nggak pakai akal orang nggak akan paham. Yang tak jelasin tadi ini kan pakai akal kan. Ada matahari, ada sinarnya. Sinar ini kan semuanya pakai akal. Meskipun nggak tepat bener, ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Kan gitu maunya Suhrawardi dan kawan-kawan. Karena ini sebenarnya nggak terkatakan. Untuk bisa dikatakan harus pinjem simbol macam-macam tadi. Pinjem matahari, pinjem cahaya, pinjem, biar orang paham. Oke. Ya namanya banyak kalau di situ disebut. Ada Nurul Anwar, ada Nurul Muhid, ada Nurul Qayyum, ada Nurul A'zam, ada Nurul A'la, ada Nurul Qahar. Banyak ya. Kalau kamu punya anak 7, kasih nama itu enggak apa-apa. Anak pertama Nurul Anwar, anak kedua Nurul Muhid, anak ketiga Nurul Qayyum. Itu semuanya cahaya, menunjukkan langsung pada Allah. Kalau orang Indonesia senangnya pakai Nurul Jannah. Itu. Jadi belum puncak. Surga itu cahaya tapi belum cahaya yang puncak. Apalagi nama Nurul, Nurul Huda, cahaya petunjuk. Nurul apalagi ya? Komariah, Nurul Samsiah, Nur. Oke. Nama Nur kan populer kalau di Indonesia. Kalau di Jawa, Siti, orang Jawa itu kan paling jos. Nama-nama sahabat kan mesti diowai kabeh nek sama orang Jawa.
Ya, ada yang dikasih Siti, ada yang dikasih apa yang kayak orang laki-laki itu kan. Jadi namanya Dewawai Kafe itu. Dasarnya orang Jawa kan gitu. Itu ontologi. Saya berhenti di sini ontologi karena setelah ini penjelasannya agak panjang, rumit, dan menyesatkan bagi yang tidak paham. Jadi sengaja saya potong di situ. Karena orang itu biasanya kalau ketemu rumitnya terus nggak mau melanjutkan. Karena setelah ontologi ada bagian paling menarik dari Suhrawardi, yaitu epistemologi. Itu yang dikenal sebagai ilmu huduri. Kalau orang Sunni lebih suka menyebutnya ilmu laduni, kayak Ghazali. Jadi, apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi, seperti yang tak bilang tadi, ada 3 level ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang sejati berarti, katanya Suhrawardi, adalah pengetahuan yang tidak keluar tapi ke dalam. Pengetahuan yang dialami langsung. Knowledge by present, yang disebut ilmu huduri, melihat ke dalam batin. Itu lebih sejati. Kenapa lebih sejati? Karena ngalami sendiri. Jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik, tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik. Dia tidak nemu kebenaran dari para filsuf peripatetik. Jadi saking suntuknya mikir, terus dia ketiduran. Mimpi ketemu Aristoteles. Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles. Mumpung lagi sumpek, tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles. Tanyalah dia pada Aristoteles, Aristoteles, aku bingung, pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab, tanyakan pada dirimu sendiri. Lu tanya diri sendiri gimana? Caranya, tanya diri sendiri berarti apa? Ya lihat dirimu sendiri. Kamu sudah paham apa belum? Kan kamu sendiri yang ngerti. Dari situ begitu bangun dipikir-pikir, terus ketemulah bahwa iya, ternyata di antara semua pengetahuan, yang paling meyakinkan adalah pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam, tidak keluar. Misalnya, menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya. Dari mana aku ngerti? Moco ning internet. Itu kan kebenarannya keluar. Derajatnya akan lebih tinggi kalau jawabanku, dari mana aku ngerti? Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung. Jejer aku ternyata dhuwure ya kacek sidik cumaan. Loh, ketika yang pertama aku ngomongnya kan referensinya keluar, tapi di kedua aku sendiri yang ngerti. Pengetahuan yang aku sendiri ngerti ini kan levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi pakai media keluar, yang ini ke dalam. Jadi clue dari mimpi ketemu Aristoteles itu, pengetahuan yang paling meyakinkan adalah knowledge by present, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita. Itu tadi yang saya sebut sebagai hakul yakin. Hakul yakin, kenapa? Aku ngalami sendiri. Tidak sekedar aku lihat sendiri atau aku mikir sendiri. Kalau aku lihat sendiri bisa di internet, aku mikir sendiri bisa tak kira-kira, tapi aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri, pacarku masuk sama laki-laki lain, besok mesti hamil. Itu lihat sendiri. Atau yang besok mesti hamil itu kan kongsi pikiran, pakai akal. Tapi akan lebih dahsyat kalau aku ngalami sendiri.
Aku dhewe sing ngajak pacarku masuk. Nah, itu berarti itu lebih mantap kalau itu kan. Loh, kamu coba lihat masuk kamar, di kamar ngapain juga ndak tahu. Ya, jadi ngalami sendiri. Berarti apa? Itu yang disebut pengetahuan swa-objek. Pengetahuan jenis ini tidak ada objeknya. Kenapa? Antara yang mengetahui dan yang diketahui jadi satu. Gitu loh. Ilmu itu kan biasanya ngeceknya keluar. Berapa skornya akan terus ke sana. Tapi yang paling mantap itu yang ke sini. Ini kan lebih mantap. Swa-objek. Objeknya ya aku ngecek aku dewe. Yang mengetahui juga aku. Itu yang disebut self-awareness. Kesadaran tentang dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut ilmu huduri. Kalau dalam dunia sufi, kesadaran pengetahuan yang ada dalam dirimu itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung, tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Jadi kamu tinggal nengok di dalam ada pengetahuan apa sih? Hasil ilham dari Allah. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang dalam diri. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua, otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lahir nggak pernah, wah aku harus kursus ini biar aku sayang sama anakku, kan nggak. Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self-awareness, sadar langsung. Kamu yang cowok kan nggak pernah belajar, wah aku cowok apa cewek? Oh cowok, berarti aku harus belajar gimana caranya suka sama cewek, kan nggak. Otomatis saja lihat cewek langsung sweet kamu kan, langsung seneng kan gitu. Termasuk pengetahuan untuk punya keturunan, bikin anak. Itu kan kamu nggak perlu kursus, nggak perlu. Loh iya. Kamu kan ngapain kamu capek-capek tiap hari lihat video tiap hari? Nggak usah gitu, kamu sudah bisa. Itu swa-objek itu. Sudah otomatis iso. Kamu tinggal ngecek dalam dirimu sudah ada insting seperti itu. Kamu dadak nonton banyak referensi Pak biar besok referensi piye wis iso, aja kuwatir. Ya kan? Yuk dicoba dulu, dicoba. Sudah ada kemampuan dan kapasitas itu. Bapak ibumu dulu nggak pernah nonton juga jadi. Ya kan? Ayam itu juga nggak pernah kursus, nggak pernah download, nggak pernah itu juga bisa. Ya kan, jadi ndak itu pengetahuan swa-objek. Ndak mungkin salah, wong ada dalam dirimu kok. Nggak mungkin keliru, wis kamu nggak perlu belajar susah-susah. Mesti ngerti Pak. Nanti saya nggak tahu tempatnya Pak. Iso, ojo kuwatir. Wis ngerti. Iya. Ndak, makanya kan orang sekarang kan agak itu kan. Oh ini perlu pendidikan seks sejak dini. Ngapain dididik? Iso, jangan kuwatir kalau seks. Iya. Jadi oke. Nah, ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam. Ada ar-ru'yah al-mubashirah, ada direct experience, preverbal knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari huduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat juga menyebutnya intuisi. Pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga. Kayak waktu Newton tiba-tiba lihat apel jatuh. Begitu lihat apel jatuh, iya, ini kemungkinan ada hukum jatuh, kan gitu. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kalau tidak intuitif kan nggak mungkin. Kalau pakai akal harusnya dia sejak dulu-dulu, mungkin waktu SD, waktu SMP, SMA kan sudah lihat barang jatuh. Tapi kenapa begitu apel jatuh baru muncul ide gravitasi? Ya, karena itu sifatnya intuitif. Sama kayak Archimedes kan, waktu dia mau mandi kungkum terus airnya utah semua, lahirlah hukum Archimedes. Ya, jadi itu kan sifatnya intuitif, nggak bisa diatur. Aku mau nyari hukum Archimedes, tak nyemplung kan nggak. Tapi begitu nyemplung dulu baru muncul ide, iya.
Kan gitu. Itu sifatnya intuitif. Nah, kalau menurut para sufi, intuisi itu pengetahuan yang sifatnya swa objek itu pancaran cahaya dari atas, dari Allah. Jadi Allah yang maha tahu segalanya, sekaligus dialah yang segalanya itu. Karena semua realitas adalah pancaran dirinya. Kalau batin kita jernih, maka Allah akan memantul dalam diri kita. Kalau Allah memantul di batin kita, otomatis kita banyak informasi tentang alam semesta. Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri. Itu yang ada di pikirannya Suhrawardi. Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti macam-macam. Wali-wali itu ngerti segalanya. Kemarin saya waktu ngajar di kampus itu kan cerita tentang seorang wali di Jawa Timur yang diwalikan dan ngerti macam-macam. Di antara pengetahuannya para wali kan ngerti masa depan. Jadi kalau ada banyak tamu, itu dia bisa nebak, dia bisa ngomong, dia bisa ngasih advice, dia bisa marah-marah, dia bisa, dan mesti pas, tanpa harus kenal siapa orang itu. Itu kan kadang-kadang aneh kan. Tapi itu yang terjadi kenapa? Karena batinnya jernih. Kalau batinnya jernih, Allah memantul dalam batinnya. Kalau Allah mantul, wong Allah itu ad-dunya wa ma fiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya, dari cahayanya Allah, ya otomatis tidak usah dia belajar, informasi itu ada dan datang. Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tepat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? Dan kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu. Karena, wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau-beliau para wali itu juga ngerti. Allah juga ngerti, jangan dianggap. Cuma kamu gak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah, Allah kan gak cerewet kayak mereka. Ya, Allah ngerti macam-macam kan, diem aja Pak kan gitu. Ya, ya paling Allah ketawa aja lihat kamu. Ya wis ngerti-ngerti, paling Allah gitu wis. Oke, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena itu dalam konsep, karena ilmu itu cahaya. Oh ini kayak syairnya Imam Syafi'i itu kan. Mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'. Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar, selalu baca satu tiket jenuh dia. Mau coba buku ndak masuk-masuk, belajar nggak paham-paham. Iki apa ya yang salah? Terus tanya pada Waqi', akan terus keluar syairnya yang terkenal itu kan. Syakautu ila Waqi' su'akhifzi wa arsadani ila tarkil ma'asi fa'ahbaruni fi anna ilma nurun. Jadi dia mengadu pada Waqi', guru aku kok hafalanku hilang terus ya, ngapalin hilang, belajar nggak masuk. Terus katanya Waqi', kamu terlalu banyak maksiat. Kenapa? Kalau terlalu banyak maksiat, hatimu gelap. Kalau hatimu gelap, cahaya tidak bisa masuk. Lah hubungannya apa guru? Karena bi'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya nggak akan masuk pada orang yang kakean dosa. Hatinya gelap. Wah, itu kan. Itu Syafi'i. Katanya Suhrawardi juga begitu. Pengetahuan itu cahaya.